Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawakan video, temanya adalah siapa dia yang diam-diam jatuh cinta sama kamu ya. Kalau diam-diam jatuh cinta, entah kamu tahu atau enggak, entah kamu taunya dulu dia jatuh cinta sama kamu, tapi kamu nggak tahu nih sekarang kalau dia masih jatuh cinta sama kamu, masih cinta gitu ya. Pokoknya gitulah. Nanti kita lihat aja deh seperti apa. Aku juga nggak tahu kayak gimana. Nanti kita cek energinya, kamu ke dia gimana, dia ke kamu gimana. Di sini ada personality, karakter, nanti kamu tebak sendiri orangnya kayak gimana. Yes, udah itu aja. Ini tuh udah malam banget, 9:30 ya. Doain aja aku bisa up malam ini juga supaya bisa nemenin bobo kalian ya. Buat kamu yang mau personal reading bisa langsung kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita langsung mulai. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakalan cek dulu energi kamu ke dia seperti apa ya. Energi kamu ke seseorang yang diam-diam jatuh cinta sama kamu. Kalian itu pernah komunikasi yang intens. Mungkin kamu punya beberapa pilihan, tapi entah gimana, kayaknya kamu lebih dekatnya sama dia. Yes, kamu sebenarnya ngerasa nggak yakin sama dia, ragu apakah dia seorang player, apakah dia setia atau enggak, apakah dia dekatnya sama kamu doang, dia serius atau enggak. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kamu, pertanyaan-pertanyaan yang kamu nggak yakin, tapi entah gimana kamu berusaha buat menenangkan diri kamu berusaha buat meyakinkan diri kamu sendiri gitu ya. Kalian cukup dekat, mungkin kamu perhatian, kamu care sama dia, mungkin juga ada yang sampai saling support gitu ya. Kalau dia maskulin, mungkin dia energinya lebih dominan dalam hubungan ini, jadi kayak dia yang menghandle hubungan ini, kayak kalian apa ya istilahnya, ya dia lebih dominan lah, apa-apa kayak dia yang nyuruh, apa-apa tuh kayak dia yang ngatur. Entah kalian udah jadian atau masih PDKT ya. Tapi kalau diam-diam jatuh cinta sih seharusnya masih pendekatan ya, masih PDKT ya. Atau mungkin ada yang sampai PDKT, atau ada yang nggak sampai PDKT, karena kan dia diam-diam kan jatuh cintanya. Kamu nggak terlalu tahu kalau dia tuh sebenarnya udah falling in love ke kamu ya. Kamu agak cuek ke dia. Kamu lebih kamu fokusnya tuh lebih ke karir kayaknya, atau pekerjaan kamu. Jadi kamu nggak terlalu fokus atau agak cuek ke dalam relationship ini. Tapi kamu suka kepikiran deh kayaknya. Entah kepikiran dia, kepikiran hubungan ini, atau kamu kepikiran kalau ada beberapa hambatan dalam hubungan ini ya. Oke, sekarang kita langsung masuk. Energi dia ke kamu seperti apa? Kita langsung aja ya. Energi dia ke kamu, dia happy, dia senang, dia dari jauh suka memantau kamu atau kepoin kamu, dan dia happy banget, happy pas lagi kepoin kamu, atau happy pas ngerasa deket sama kamu. Apalagi ya? Dia ngerasa kadang kamu dingin sama dia sikapnya. Ya bener sih, kan tadi energi di awal aku bilang kamu cuekan sama dia. Dia suka kepikiran kamu. Energinya sih dia kayak mau fight ya, kayak mau berjuang buat hubungan ini. Tapi sebenarnya dia juga masih mempertimbangkan hubungan ini sih, karena dia merasa ada perbedaan di antara kalian. Apalagi kalau kalian sama-sama egonya tinggi gitu ya, egonya tinggi atau keras kepala, itu kerasa banget. Jadi kayak beda aja gitu menurut dia. Walaupun dia udah merasa terikat sama kamu. Dan dia sering banget kirim-kirim telepati gitu loh ke kamu, kayak misalnya dia sering sebut nama kamu gitu ya, sering mikirin kamu, sering kirim pesan melalui batin ya, telepati gitu ya. Dia bingung, dia galau sama hubungan ini. Aku ngerasanya kayak dia lagi proses move on atau healing dari masa lalunya gitu ya. Ya anggaplah dia itu sekarang mungkin lagi proses move on atau healing dari seseorang kayaknya, tapi dia jatuh cinta gitu loh, kayak ingin mencoba, dan akhirnya dia jatuh cinta ke kamu gitu. Aku sih feelingnya gitu ya, bukan dia yang kayak
kalian pernah dekat, dia jatuh cinta ke kamu, tapi dia kayak pengen move on dari kamu. Enggak, aku ngerasanya dia lagi proses move on atau healing dari masa lalunya, tapi sambil mencoba membuka hati untuk kamu. Nah, seperti itu maksudnya ya. Yes, sekarang kita masuk ke temanya, siapa seseorang yang diam-diam jatuh cinta sama kamu. Orangnya sebenarnya entah pendiam atau dia kayak agak memilih untuk diam gitu sama kamu. Dia banyak diam karena dia lebih fokus ke pekerjaan dan karirnya kayaknya. Atau bisa dibilang kayak mungkin dia lagi di fase banyak masalah sama pekerjaan atau karir, jadi dia fokusnya lebih ke sana daripada ke hubungan atau kedekatan kalian ini. Sebenarnya kalian udah cukup dekat sih, tapi dia ngerasa ada perbedaan dan kayak apa ya, kayak beda aja gitu loh pola pikir atau tujuannya. Kayak dia tahu kamu pemikirannya apa, dia pemikirannya apa, jadi dia ngerasa ada perbedaan di sini. Mungkin energinya kayak dia menjauh atau dia pergi dari kamu, atau memang sesimpel dia nggak ngelakuin apa-apa aja sih. Ada yang energinya orangnya kayak lagi terpuruk gitu ya, kayak lagi sedih gitu, jadi kayak wajar aja kalau dia nggak ngelakuin apa-apa sama kamu, karena energinya kayak lagi down mungkin ya. Nah di sini dia merasa beruntung bisa deket, bisa kenal sama kamu. Dia orangnya itu cukup bebas, entah dia nggak suka diatur, entah dia penyuka kebebasan, atau ya dia mungkin lifestyle-nya suka yang freedom gitu ya, kebebasan, suka bebas. Mungkin dia seseorang yang paham sama zodiak, sama astrologi gitu ya, atau dia mungkin bisa mencari kecocokan di antara kalian. Misalnya kamu zodiaknya apa, dia apa gitu. Ada seseorang yang kayaknya cukup toxic ya. Dia lebih aktif orangnya di malam hari kayaknya, atau mungkin kalian sering komunikasi di malam hari. Dia orangnya cukup sibuk dengan segudang aktivitas, atau cukup juggling gitulah, dari aktivitas satu ke aktivitas selanjutnya, aktivitas lain. Orangnya misterius banget nih, misterius. Di sini tuh kalian kayak beda apa ya, kayak beda aja gitu. Yang satu misterius, yang satu cukup terbuka kayak gitu. Yang satu samar-samar, yang satu tuh kayak positif, jelas. Nah kayak gitu. Dia ada orangnya yang cukup tenang. Perasaannya tuh ini apa, ekspresif, kayak mungkin dia pernah apa ya, pernah mengutarakan atau dia pernah nunjukin gitu perasaan dia ke kamu. Ya dia tuh entah dia effort atau enggak, tapi aku ngerasa ketika dia mau effort, dia tuh mikir-mikir banget, effort enggak gitu. Usaha atau enggak ya. Tapi ada dari mereka tuh yang mungkin menyimpan foto kamu. Kayaknya sih gitu. Ada beberapa mereka yang nyimpan foto kamu, atau kamu posting foto terus dia simpan, dia capture gitu ya, disimpan di galeri handphonenya. Ada yang orangnya pemikir, atau ya mungkin dia sering mikirin kamu. Dia mikirin kamu, tapi dia juga nungguin kamu gitu ya, kayak misalnya nunggu kamu komunikasi, nunggu kamu respon atau balas chat dia, atau nunggu kamu hubungin dia. Ada yang energinya jauh nih di sini, entah kalian LDR atau kamu sama dia nggak begitu dekat saat ini, atau bisa jadi ada yang on off ya, mungkin dia pernah deketin kamu terus akhirnya menghilang, pergi, terus ya bolak-balik gitu ya, energinya on off. Siapa dia yang diam-diam jatuh cinta sama kamu? Bisa aja mungkin dia seseorang yang bekerja dalam ini apa, pelayanan massa atau publik, bisa dokter, bisa pokoknya bisa dokter atau healer atau apalah yang berhubungan sama massa atau publik, atau menyembuhkan. Atau bisa juga ya ini dia kayak lagi healing mungkin ya, lagi healing terus dia ketemu sama kamu, terus ya dia tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Dia merasa membawa warna kehadiran kamu dalam hidupnya. Dia orangnya cukup kepo,
dia ngerasa terkoneksi sama kamu nih. Entah kalian sedekatnya udah kayak apa, tapi dia ngerasa selalu terkoneksi, terhubung. Terkoneksi itu maksudnya entah dia lagi ngapain, dia tiba-tiba inget sama kamu. Entah dia lagi ngelamun, tiba-tiba ya dia jadi kepikiran kamu terus. Nah kayak gitu, itu kan terkoneksi terus. Mau kalian deket atau jauh, mau dia di mana, samudra atau benua mana, tapi dia selalu terkoneksi gitu, hatinya ke kamu, ya. Terus apa lagi ya? Ada yang mungkin orangnya intuitif ya, intuisinya bagus di sini. Ada seseorang yang lagi di masa-masa atau usia berkembang, kayak dia lagi berkembang atau bertumbuh gitu, karirnya atau keberhasilan atau kesuksesannya. Ada orangnya tuh yang cinta banget sama alam. Ya, entah dia suka naik gunung misalnya, atau dia suka alam, suka jalan-jalan mungkin ke gunung, atau suka mendaki gunung atau apa. Pokoknya ada orangnya tuh yang suka sama alam, atau dia sesimpel menjaga alam aja gitu. Terus ada yang orangnya tuh nggak banyak ngomong ya, dia tuh kayak dihantui sama kamu, dihantui atau terngiang-ngiang gitu. Nah bener kan, di sini tuh ada seseorang yang kayak lagi proses move on, terus dia deket atau kenal sama kamu tanpa sengaja, atau istilahnya pas dia lagi move on atau healing, tiba-tiba dia ngerasa kayak ya ada feeling aja gitu, jadi kayak jatuh cinta sama kamu. Di sini ada orang yang tinggalnya itu jauh, atau dia ibaratnya tuh kayak merantau. Misalnya dia tuh aslinya ya, misalnya orang Jakarta, terus dia merantau kemana untuk pekerjaan, untuk dinas atau apa, pokoknya ada sebuah perpindahan lah yang terjadi sama dia. Nah itu ciri-ciri orangnya seperti itu. Dia yang diam-diam jatuh cinta sama kamu, kayaknya kalian lagi diam-diaman atau lagi nggak komunikasi, nggak bicara. Ada seseorang yang kayak kasih self defense, kayak kasih batasan atau boundaries. Mungkin dia kayak nggak mau sakit hati, nggak mau ada yang tersakiti, terluka di sini. Sebenarnya kamu sama dia tuh sama-sama ada feeling, kamu ada, dia ada, dan perasaannya sama besarnya sebenarnya. Tapi bisa dibilang malah dua-duanya sama-sama full of perasaannya sama-sama penuh, sama-sama besarnya gitu. Tapi entah gimana ada jarak di antara kalian. Udah dekat, tapi dibilang dekat nggak dekat banget, dibilang nggak dekat juga dekat gitu ya. Ya ada batasan-batasan di tengah-tengah kalian. Entah kamu atau dia yang kasih batasan, atau ada hal-hal hambatan yang yaitu sebuah batasan di antara kalian. Ada orangnya ini yang suka jalan-jalan atau traveling, dan ada yang orangnya tuh sabar banget. Nah di sini ada orangnya yang dia tuh kalau ngomong manis ya, kayak dia mungkin pernah juga kasih perhatian atau sesuatu yang something sweet ke kamu, entah gift, entah cuma kata-kata manis doang gitu ya. Mungkin kalian pernah bertemu ya, ya entah di cafe atau apa gitu, pokoknya kalian pernah bertemu, meet up. Dia itu seseorang yang dia tuh seseorang yang cukup penting di circle-nya. Entah circle-nya apa, pekerjaan atau keluarga atau circle pergaulan teman-temannya bisa juga. Tapi ada juga yang orangnya nih kayak banyak ngomong ya, agak cerewet. Nggak tahu kenapa dari awal aku ngerasanya kayak di sini tuh ada dua orang, kayak lebih dari satu orang yang jatuh cinta sama kamu ini. Tapi energinya tuh yang satu nggak terlalu strong ya, jadi ada dua orang, yang satu lebih strong, mungkin dia perasaannya lebih besar ke kamu, dan kamu juga sama perasaannya ke dia juga. Tapi ada satu lagi yang energinya itu nggak terlalu strong, mungkin dia nggak ada perasaan, mungkin kamu nggak ada perasaan ke seseorang yang energinya nggak terlalu strong ini ya. Paham ya maksud aku? Dia yang diam-diam jatuh cinta sama kamu, mungkin hubungan kalian ada yang udah nggak baik-baik aja, jadi dia lebih ke pasrah aja untuk kelanjutan hubungan ini. Dan ada yang orangnya tuh social butterfly gitu, jadi dia seneng main sama banyak orang,
happy kalau ketemu banyak orang, senang hangout gitu ya. Bisa juga sih, mungkin dia juga deket sama yang lainnya ya, entah third party, entah ya memang kalau dia masih single ya mungkin dia deket sama yang lainnya juga gitu. Mungkin punya banyak gebetan, punya banyak pilihan, option selain kamu. Ada yang orangnya suka baca, entah baca buku atau apa. Dan apa ya, sebenarnya orangnya cukup terbuka sih, atau dia pernah bercerita apa gitu ke kamu, jadi ya sebenarnya orangnya terbuka juga gitu. Ya dia masih ragu sih sama kamu, makanya kadang kelihatan kayak agak cuek gitu ya, atau kayak agak kayak nggak mau atau males, seakan-akan kayak udah berpaling dia dari kamu. Ada sih sebenarnya yang masih nungguin kamu. Kalau kalian menjauh ini, dia sebenarnya kayak nungguin kamu ya. Dia nungguin seseorang yang kayak udah cuek sama dia sebenarnya. Dia nunggu sebenarnya kayak dia membuka diri atau membuka hati, tapi salah satu di sini malah ada yang cuek gitu loh. Ada yang orangnya mungkin suka berenang, suka jalan-jalan, traveling. Jalan-jalan sih nggak harus jauh ya dekat juga sebenarnya bisa kita bilang jalan-jalan. Intinya dia mungkin suka hangout ya, atau go out, keluar gitu. Dia merasa ada banyak kemiripan sama kamu, entah dia twin flame atau bukan, tapi ya dia ada kemiripan, kesamaan sama kamu. Tapi menurut aku kalau twin flame harusnya kamu tahu sih kalau dia jatuh cinta sama kamu. Ya, dia tuh kayak ada sering banget dia introspeksi, kayak dia tuh pantas nggak ya buat kamu, dia tuh cocok atau enggak ya, entah mungkin ada rasa insecure atau merasa nggak layak gitu loh sama kamu. Ada mereka tuh yang berubah karena kamu, entah berubah penampilan atau berubah karakter untuk lebih baik ya, mungkin untuk memantaskan diri ke kamu, atau untuk ya supaya bisa sejajar sama kamu mungkin menurut dia. Dia mungkin berharap sama kamu ya, kayaknya ada yang sudah berekspektasi ke kamu. Dia kelihatannya tenang di luar biasa aja, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia sangat berharap sama kamu. Jadi diam-diam kayak berharap, bukan cuma diam-diam jatuh cinta, tapi dia juga diam-diam berharap ke kamu ya. Dia sering banget mikirin kamu di malam hari nih, aku liatnya. Mungkin ya, dia suka kepoin kamu deket sama siapa, kamu punya hubungan sama siapa gitu, atau kamu saat ini tuh mainnya sama siapa aja, dan dia tuh kepo hubungan kamu dengan siapapun, orang-orang terdekat kamu. Di sini apa ya, dia orangnya cukup punya ini ya, kayak self control, kayak dia bisa tipe-tipe orang yang cukup dewasa mungkin, jadi dia bisa mengkontrol dirinya sendiri. Dia suka terbayang-bayang sama kamu nih. Sebenarnya orangnya cukup tegas sih, jadi kayak kalau dia ngomong hitam ya hitam, putih ya putih gitu. Orangnya cukup mandiri, cukup independen. Bisa juga mungkin dia orang dari masa lalu, tapi dia akhir-akhir ini kayak membuka kenangan-kenangan lagi nih tentang kamu dan dia. Tapi kalau orang dari masa lalu aku ngerasanya sedikit sih ya, nggak terlalu banyak. Jadi aku ngerasanya di sini tuh lebih kayak yang PDKT gitu ya. PDKT atau kalian misalnya baru selesai hubungannya, terus dia masih cinta sama kamu. Di sini ada yang anak rumahan, kayak dia lebih suka di rumah, atau dia memang mageran aja jadi di rumah terus, entah anak rumahan atau family man, family woman, jadi ya dia lebih sering di rumah. Orangnya sebenarnya nggak gampang sih buat terbuka sama seseorang, jadi dia tuh kayak punya layer demi layer yang dia berikan, nggak gampang membuka diri begitu aja gitu.
Ada yang orangnya cukup berani, jadi ketika seseorang melakukan sesuatu ke dia, dia bakalan kayak membalas gitu. Dia yang diam-diam jatuh cinta sama kamu, dia tuh sering kepoin kamu. Misalnya dia kepoin atau stalking, tapi bisa juga dengan dia kepo dan stalking itu dia kayak mencari tahu tentang kamu, kayak kamu orangnya kayak gimana. Jadi bukan cuma sekedar stalking. Misalnya dia stalking hari ini kamu update apa, enggak. Jadi dia dari stalking itu dia mencari tahu tentang kamu. Oh, kamu orangnya kayak gini. Oh, kamu sukanya apa. Oh, kamu tuh posting ini. Oh, pemikirannya kayak gini. Nah, oh, kesibukan kamu kayak gini. Jadi dengan dia stalking dan kepo itu, dia pengen tahu kamu tuh orangnya seperti apa sebenarnya. Ya. Ada yang ngerasa hubungan kalian tuh kayak di ambang jurang. Ambang jurang tuh maksudnya kayak hubungannya tuh nggak baik-baik aja gitu. Suatu saat bisa kandas, suatu saat bisa tiba-tiba menjauh atau apa. Jadi bukan hubungan-hubungan yang aman dan secure gitu loh. Di sini ada yang udah menjauh sih. Walaupun menjauh, ada yang masih berharap sebenarnya. Iya. Nah, kalau dia memang punya feeling sama kamu, sebenarnya dia tuh pengen menawarkan perasaan itu ke kamu gitu loh. Kayak aku punya perasaan nih gitu, kamu mau nggak jadi kekasih aku gitu, kamu mau nggak jalanin hubungan sama aku, nah kayak gitu. Ada juga sebenarnya yang pengen ketemu sih sama kamu, karena dia punya perasaan, jadi dia pengen ketemu. Mungkin sebenarnya banyak sih yang deketin dia, cuman entah gimana dia tuh fokusnya ke kamu aja, dan mungkin dia cuek sama yang lain-lain. Ada beberapa yang mendekat ke dia, tapi kayaknya dia fokusnya ke kamu. Entah gimana, ya. Mungkin kamu ini ya, punya magnet ya, jadi dia ketariknya ke kamu. Di sini ada seseorang yang pernah sakit hati atau patah hati. Aku nggak bisa bilang sakit hatinya sama kamu. Entah mungkin pernah sakit hati sama kamu karena kamu ada salah ngomong atau menyinggung perasaannya dia. Tapi bisa juga dia pernah sakit hati atau patah hati sama yang lain gitu, bukan sama kamu. Karena dia pernah patah hati dan sakit hati, jadi dia cuek sama siapapun yang mencoba mendekat ke dia gitu. Sebenarnya banyak yang mendekat tuh banyak kayaknya. Cuma karena dia pernah sepatah hati itu, jadi dia agak-agak cuek ya. Ini tuh orangnya kayak masih ada rasa sakit hati di sini. Sampai sekarang, entah luka atau trauma ya, aku nggak paham sih, tapi ya adalah gitu. Nah, di sini ada seseorang yang udah ngerasa terikat banget sama kamu. Ya mungkin dia lupa ya, susah kali ya lupain kamu. Makanya ya dia udah terikat banget, makanya dia susah kayaknya lupain kamu. Kayaknya gitu sih ya. Tapi di sini ada seseorang tuh yang kayak energinya sudah pasrah ya, memasrahkan semuanya ke Tuhan, ke semesta ya. Dan apa? Hayo. Nih dia itu orangnya punya banyak goals, tujuan hidup. Ya mungkin bisa dibilang dia ada sesuatu yang dia lagi kejar saat ini. Tujuan hidupnya apa gitu yang lagi dia kejar. Dia playboy atau playgirl ya kayaknya, nggak tahu sih, aku lihatnya banyak aja gitu yang dekat sama dia, entah memang serius atau enggak, entah memang orang yang mendekat gitu ya. Tapi bisa juga mungkin di sini ada yang cinta segitiga ya. Kalau kamu nggak ngerasa, berarti mungkin dari pihaknya dia. Jadi selain sama kamu, mungkin dia juga deket sama yang lain gitu. Ya ibaratnya pilih-pilih lah gitu ya. Dia kayaknya bapernya cukup dalam deh ke kamu. Cuma entah gimana, ini tuh hubungannya stuck. Jadi kalau misalnya pun kita bilang PDKT, ya udah nggak ada ujungnya nih PDKT-nya. Jadi kayak ngegantung aja, jadian enggak, dibilang dekat juga enggak, dibilang jauh juga enggak gitu. Ya, di sini kayak ada yang stuck hubungannya. Atau bisa juga dia stuck on you kali ya. Jadi dia stuck di kamu aja pikirannya. Di sini kayak ada seseorang yang ingin dia tuh mungkin lagi di fase
ingin memulai hubungan yang baru, ingin memulai kehidupan yang baru gitu, kayak something new. Ya bisa jadi hubungan yang baru, cuma ya kebetulan dekatnya sama kamu gitu. Mungkin energinya ada yang positif, baik, jadi kayak banyak yang mendekat ke dia, atau ya bisa jadi dia yang ngerasa kamu tuh sulit dijangkau, sulit dideketin sama dia, sulit dimiliki juga kayaknya. Oke, kayaknya itu aja ya gengs, aku takut kemalaman. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, ini zodiaknya dia yang diam-diam jatuh cinta sama kamu. Ada Aries, Leo, Virgo, Taurus, Gemini, Aquarius, Sagittarius, Capricorn. Inisial huruf dia yang diam-diam jatuh cinta sama kamu. Ada huruf A, F, J, G, B, Y, T, N, S, Q, P, I. Ya, oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Semoga menghibur dan bermanfaat. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.